Perkenalkan, nama saya Kristami Almareta Runtuene. Saya Jaina Wisan. Perkenalkan, nama saya Sri Minang Polinta. Perkenalkan, nama saya Selin Kandio. Halo, nama saya Messi Priscila Tulung. Perkenalkan, nama saya Kevin Manapa. Nama saya Deborah Monika. Kenalkan, nama saya Rafia Fitro. Istilah industri pariwisata adalah proses produksi bagi perusahaan di bidang pariwisata tidak jauh berbeda dengan industri pariwisata. Hal ini disebabkan karena pengertian kita yang klasik tentang industri yang berarti suatu proses produksi barang-barang yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengaruh pengertian klasik ini membuat kebanyakan orang bila mendengar kata industri terus terbayang bangunan pabrik dengan segala perlengkapannya dan cerobong asap yang membumbung tinggi. Pengertian industri pariwisata adalah kebutuhan wisatawan merupakan hal yang dilayani oleh beberapa perusahaan yang berbeda fungsi dan proses pelayanannya. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud ialah perusahaan biro perjalanan, perusahaan angkutan, perusahaan penginapan, perusahaan bar, dan yang berkaitan dengan aktivitas wisatawan keseluruhan. Perusahaan inilah yang disebut industri pariwisata. Yaitu dari uraian tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa industri pariwisata adalah kumpulan dari berbagai ragam bidang usaha yang secara bersama-sama bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan semenjak ia berangkat dari rumah, selama dalam perjalanan, selama berada di tempat objek wisata, hingga kembali ke rumah. Pariwisata sebagai salah satu industri jika serangkaian suatu produk yang dihasilkan oleh berbagai badan usaha dan organisasi kerja menunjukkan secara khusus bahwa fungsi mereka dalam kehidupan ekonomi, maka badan usaha dan organisasi tersebut harus dianggap sebagai suatu kesatuan industri. Uraian yang sudah dijelaskan tadi sejalan dengan batasan industri yang dikemukakan para ahli dewasa ini. Para ahli umumnya memberikan batasan industri sebagai berikut. 1. Industri adalah suatu kelompok badan usaha yang menghasilkan barang atau jasa tertentu. 2. Industri adalah segala hal usaha yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. 3. Industri adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai proses yang sama untuk menghasilkan barang atau jasa. Berikut merupakan syarat-syarat pariwisata sebagai salah satu industri. Pariwisata baru dapat dikatakan sebagai salah satu industri apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada aktivitas wisatawan yang menciptakan permintaan akan pelayanan perusahaan secara berkesinambungan. Yang kedua, ada beberapa ragam bidang usaha yang berbeda fungsi namun saling melengkapi untuk melayani kebutuhan wisatawan. Yang ketiga, ada proses produksi dari perusahaan sebagai akibat adanya permintaan dari wisatawan. Secara garis besar, hasil produksi pariwisata dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama, hasil produk berupa benda atau barang, di mana hasil produk ini adalah produk yang dihasilkan oleh industri makanan, cenderamata atau kerajinan, tangan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, hasil produk berupa jasa. Produk industri pariwisata berupa jasa adalah produk yang dihasilkan oleh perusahaan akomodasi, perusahaan perjalanan, perusahaan angkutan, perusahaan hiburan, dan sebagainya. Perkembangan industri pariwisata. Dalam perkembangan industri pariwisata memiliki dua jenis faktor, yaitu yang pertama faktor pendorong dan yang kedua faktor penghambat. Faktor pendorong perkembangan industri pariwisata antara lain yang pertama keunikan dari alam, sejarah, kebudayaan, dan keindahan daerah objek wisata. Keunikan ini biasanya bersifat alamiah atau dari alam dan bersifat manusiawi atau buatan manusia.
Yang kedua, perkembangan teknologi. Dalam faktor ini, teknologi yang maju dengan pesat, baik itu di bidang transportasi, informasi, dan komunikasi, akan membuat dunia terasa sempit, sehingga para wisatawan yang melakukan perjalanan wisata dengan mudah bepergian kemana-mana tanpa ada rasa takut dan khawatir. Yang ketiga, kebijakan politik pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah menciptakan iklim usaha, yaitu berupa pemberian izin usaha, penurunan pajak usaha, kemudahan birokrasi, serta pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan. Dan kita masuk pada faktor penghambat perkembangan industri pariwisata, yaitu yang pertama, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Misalnya dalam melayani keperluan wisatawan, kadangkala karyawan maupun masyarakat masih belum menunjukkan sikap yang baik sebagai tuan rumah yang baik. Hal ini membuat para wisatawan melontarkan berbagai keluhan. Dan yang kedua, prasangka negatif terhadap wisatawan. Masih terdapat pada sebagian masyarakat yang belum menerima kehadiran wisatawan mancanegara karena menganggap akan merusak kebudayaan, keindahan alam, nilai-nilai agama, nilai-nilai pergaulan hidup, bahkan kekhawatiran ketularan penyakit. Dan yang ketiga, mutu produksi industri pariwisata sangat rendah. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, profesionalisme di bidang industri pariwisata sangatlah rendah, sehingga pelayanan akan kebutuhan wisatawan masih kurang. Dari beberapa faktor penghambat tersebut, jika dilihat dari datangnya hambatan, dapat disimpulkan dan dibedakan menjadi yang pertama itu hambatan yang datang dari luar negeri. Faktor penghambat pengembangan yang datang dari luar negeri dapat berupa lemahnya citra dan promosi di luar negeri dengan mantapnya keterpaduan upaya promosi dan persaingan antar negara yang semakin kuat karena belum memiliki strategi. Yang kedua itu hambatan yang datang dari dalam negeri. Faktor penghambat pengembangan yang datang dari dalam negeri dapat berupa kurangnya serasi koordinasi antar lembaga yang terkait. Dan yang kedua itu belum kuatnya landasan hukum yang mengatur tentang kepariwisataan yang dapat mengikat berbagai sektor.